hucksters, fraudsters, scam artists, Ponzi schemes. Yes, selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Senang melihat Anda berbahagia hari ini. Semoga kalian dalam keadaan luar biasa, keadaan sehat selalu teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali Crypto Daily Indonesia, salah satu YouTube channel terbaik saya pikir di Indonesia, yang memberikan updatean terbaru di Indonesia, berita-berita menarik apa yang terjadi di industri kripto secara global teman-teman semua ya. Menurut versi kami, bagaimana cara kami, inilah cara kami Crypto Daily Indonesia menyampaikan kepada audiens kami, penonton kami, agar Anda semakin paham apa yang terjadi di industri kripto saat ini. Setiap hari, everyday, setiap hari kami memberikan kepada Anda berita terbaru di industri kripto, apa yang terjadi sih di ruang cryptocurrency. Maka dari itu, libatkan diri Anda di tim Crypto Daily Indonesia. Sangat mudah, like setiap video kami, subscribe, bunyikan loncengnya. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, kita akan melihat teknikal daripada si Bitcoin. Next ya, ini kita melihat, ini performa Bitcoin dalam teknikal 4 jaman teman-teman. Terjadi penurunan yang sangat drastis di beberapa jam yang lalu di tanggal 10 Juni ini. Dampak daripada kejadian ini akibat daripada SEC melakukan tuduhan, melakukan gugatan terhadap exchange terbesar di dunia, terhadap Binance US, kemudian juga exchange terbesar di Amerika Serikat, Coinbase, dan kemudian beberapa exchange juga termaksud Robinhood. Robinhood telah mendelisting, menghapus beberapa token koin yang SEC anggap sebagai sekuritas seperti Cardano, Polygon Matic, dan beberapa kripto besar lainnya sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh si SEC. Token tersebut adalah sekuritas teman-teman semua, sehingga dalam beberapa jam terakhir token-token yang disebut oleh Gary Gensler ini, SEC ini, otoritas berwenang di Amerika Serikat ini, mengalami penurunan yang sangat-sangat drastis teman-teman semua, seperti itu. Dan beberapa altcoin lainnya tentunya ya yang lebih kecil lagi market cap-nya mengalami penurunan juga yang sangat-sangat luar biasa. Baik, berita apa hari ini ya? Ini performa Bitcoin teman-teman semua ya. Silakan Anda melihat performa Bitcoin dalam time frame 4 jaman ya. Jadi Bitcoin itu sempat turun di titik resisten di kisaran di tanggal 6 Juni ya, sekitaran situ teman-temannya, tanggal 6 sampai kisaran tanggal 6 lah, tanggal 5 sampai tanggal 6 Juni lalu. Jadi Bitcoinnya kembali down, turun di kisaran duduk di harga 25.000 US dolaran. Nah, terendah di hari ini di kisaran di low-nya itu di 25.400-an US dollar. Baik, berita apa hari ini ya? Jadi saya akan sampaikan kepada teman-teman semua, ini bersumber dari CoinDesk Indonesia. Jadi usut punya usut, ternyata ketua SEC yang sekarang yaitu Gary Gensler pernah melamar sebagai penasihat Binance ya di tahun 2019 lalu, sebelum dia menjadi ketua SEC pada saat itu. Hal ini terungkap komisaris SEC atau ketua SEC pernah ajukan lamaran sebagai penasihat Binance pada tahun 2019. Next up, dengan Binance dan SEC saat ini terlibat dengan gugatan hukum. Klaim terbaru dari pengacara exchange crypto ini mengejutkan. Jadi ini bersumber dari pengacara exchange Binance ya, mengatakan bahwa ketua SEC Gary Gensler pernah melamar sebagai penasihat Binance pada tahun 2019. Pengacara Binance menuduh bahwa ketua SEC Gary Gensler menawarkan untuk menjadi penasihat exchange crypto pada tahun 2019 lalu. Next, tuduhan itu mengejutkan, mengingat tidak hanya gugatan yang sedang berlangsung, tetapi juga tindakan keras Gensler yang terus-menerus terhadap industri kripto. Menurut para pengacara, Gensler sedang mengajar di MIT pada saat itu. Next, Gary Gensler bertemu dengan CZ di Jepang. Ya, ternyata si Gary Gensler pada saat itu bertemu dengan CEO Binance, teman-teman semua, di tahun 2019 di Jepang. Ya, pernah ketemu, mungkin dia pada saat itu menawarkan diri ya, untuk menjadi penasihat exchange Binance pada saat itu. Gensler menawarkan untuk melayani sebagai penasihat dalam beberapa percakapan di bulan Maret 2019 dengan Binance dan CZ serta eksekutif bursa. Dia akhirnya bertemu Zhao di Jepang untuk makan siang akhir bulan itu. Next, tidak ada pernyataan publik yang telah dilontarkan oleh CEO Binance Zhao atau ketua SEC Gensler mengenai rincian baru ini. Namun hal ini menambah informasi pertempuran berkelanjutan antara Binance dan SEC. Nah, ini teman-teman semua ya, timeline Gary Gensler sebelum jadi ketua SEC, bahwa di tahun 2019 itu Gary Gensler menawarkan untuk melayani sebagai penasihat
exchange Binance, yang kemudian di tahun 2021 Presiden Amerika Serikat Joe Biden Gary Gensler diangkat sebagai ketua SEC oleh Joe Biden. 2023 Gary Gensler mengajukan 13 tuntutan terhadap Binance dan Changpeng Zhao. Bagaimana menurut teman-teman tentang ungkapan terbaru ini yang diungkapkan oleh pengacara exchange Binance ini? Ternyata bahwa ketua SEC yang sekarang ini pada saat tahun 2019 sebelum menjadi ketua SEC, dia pernah mengajukan melamar sebagai penasihat Binance pada saat itu di 2019, tetapi mungkin exchange Binance tidak mengaminkan lamaran tersebut, teman-teman semua. Saya pikir pada saat itu Gary Gensler sudah memahami kripto, bagaimana kinerja kripto, bagaimana sebenarnya cryptocurrency itu bekerja, tetapi di tahun 2023 ini dia menjabat sebagai ketua SEC dan ternyata dia menuduh exchange terbesar di dunia ini, Binance Binance US, kemudian Coinbase. Menurut perspektif saya pribadi, teman-teman, ini menurut perspektif saya pribadi, bahwa ketua SEC ini sebenarnya ada yang menyuruh dia, ada orang di belakang dia yang menyuruh bahwa lakukan tindakan tegas terhadap Binance US, terhadap CZ, terhadap Coinbase. Saya pikir seperti itu. Ada yang setir dia, ada yang mengendalikan dia di belakang dia, teman-teman semua. Itu menurut saya pribadi sih seperti itu. Nah, ada berita menarik lainnya yang kemudian saya akan lanjut. Nah, ini datang dari pemberitahuan dari utas Twitter Binance US, teman-teman semua, menyampaikan kepada kita semua. Apa sih yang dia katakan? SEC telah menggunakan taktik yang sangat agresif dan mengintimidasi dalam mengejar kampanye ideologis melawan industri aset digital Amerika. Binance US dan mitra bisnis kami tidak terhindar dari penggunaan taktik ini yang telah menciptakan tantangan bagi bank tempat kami bekerja. Akibatnya, dalam upaya untuk melindungi pelanggan dan platform kami, hari ini kami menangguhkan setoran USD dan memberitahu pelanggan bahwa mitra perbankan kami sedang bersiap untuk menghentikan sementara saluran penarikan fiat USD paling cepat 13 Juni 2023, bahwa perusahaan yaitu bank yang bekerja sama dengan Binance US akan menghentikan penarikan, akan menghentikan deposito di kisaran 13 Juni. Jadi di sini Binance US mengatakan kepada untuk user di Amerika Serikat, menggunakan Amerika Serikat, kami mendorong pelanggan untuk mengambil tindakan yang tepat dengan USD mereka. Terserah mereka mau cairkan secepatnya sebelum 13 Juni karena akan ditutup penarikan fiat tersebut, teman-teman semua. Makanya di sini Binance US menyampaikan kepada user, menyampaikan kepada pengguna untuk mendorong pelanggan ini untuk mengambil tindakan terhadap USD mereka. Next, prioritas kami adalah dan selalu pelanggan kami mengambil langkah-langkah proaktif ini karena kami untuk sementara waktu bertransaksi ke pertukaran kripto saja agar jelas kami mempertahankan cadangan 1:1 untuk semua aset pelanggan. Jadi bahwa Binance US saat ini, teman-teman semua menjamin keamanan dana Anda 1:1, bahwa dana Anda tersimpan aman di exchange Binance US ini. Seperti itu yang dia ungkapkan. Setiap downtime atau waktu henti dalam memproses penarikan mungkin merupakan hasil dari volume yang tinggi dan penutupan bank akhir pekan. Selain itu, perdagangan, pertaruhan, penyetoran, dan penarikan dalam kripto tetap beroperasi penuh. Meskipun kami tetap terbuka untuk kompromi produktif yang memungkinkan pasar aset digital berkembang pesat di Amerika Serikat, Binance US akan terus mempertahankan diri, pelanggan, dan industri kami dengan gigih dari serangan SEC yang tidak pantas ini, teman-teman. Next up, bukan hanya itu. Ini salah satu yang menyebab pergerakan kripto semakin down, semakin dalam turunnya Exchange Crypto.com, salah satu exchange terbesar di dunia, teman-teman semua, yang beroperasi di yang kantor pusatnya itu berada di Singapura. Nah, dia katakan pertukaran kripto mengumumkan bahwa mereka berencana menghentikan layanan untuk pedagang institusional di Amerika Serikat pada 21 Juni 2023 mendatang. Crypto.com akan menutup layanan kelembagaan Amerika Serikat di tengah penumpasan kripto SEC. Pertukaran cryptocurrency yang berbasis di Singapura, Crypto.com mengatakan pada hari Jumat bahwa ia akan menghentikan layanan kelembagaannya di Amerika Serikat. Nah, seperti itu update terbaru juga datang dari Crypto.com. Mungkin ini salah satu yang mengakibatkan market saat ini kembali semakin
semakin turun saja Bitcoin ya, semakin mendekati di 24.000 US dollar. Semoga lah setelah ini tidak ada lagi penurunan yang signifikan terhadap Bitcoin, terhadap altcoin lainnya teman-teman semua. Seperti itu ya. Yang kemudian saya akan sampaikan kepada teman-teman juga berita terbaru juga datang dari Lock On Chain, melihat pergerakan besar datang dari token atau koin Matic saat ini. Selama 16 jam terakhir, Cumberland telah mendepositkan 9 juta Matic atau sekitar 6,3 juta US dollar ke Binance dan 5 juta Matic atau 3,5 juta US dollar ke Coinbase. Sebanyak 14 juta Matic atau sekitar 9,8 juta US disetorkan ke bursa Binance dan juga Coinbase ini, dan harga Matic saat itu langsung turun minus 29%. Kemungkinan besar ya para whale ini, para paus ini memindahkan dana mereka ke Binance dan Coinbase. Ini mereka melakukan penjualan di sana sehingga mengakibatkan penurunan yang sangat tinggi terhadap Polygon Matic ini, sampai-sampai semenjak rilisnya berita ini penurunan itu sampai dengan 29% yang terjadi. Berita besar berikutnya bahwa DOJ, Department of Justice Amerika Serikat atau Departemen Kehakiman Amerika Serikat menagih 2 peretas Rusia dengan skema untuk mencuci 647.000 BTC. Next, Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah mendakwa 2 warga negara Rusia dengan berkonspirasi untuk mencuci sekitar 647.000 Bitcoin yang diretas dari exchange Mt. Gox, exchange yang berasal dari Jepang pada saat itu. Nah, ini exchange yang sudah runtuh teman-teman semua karena diretas, pertukaran Bitcoin yang sudah tidak berfungsi lagi. Jadi namanya itu ya, dalam pernyataan DOJ menuduh bahwa ada 2 nama, yaitu Alexei Bilyukhenko dan juga Alexander Werner. Nah, ini nama yang diungkapkan oleh Department of Justice atau Departemen Kehakiman Amerika Serikat. 2 nama ini yang terlibat dalam pencucian atau dalam peretasan teman-teman, pengeksploitasian yang terjadi terhadap exchange terbesar pada saat itu yang berasal dari Jepang, yaitu exchange Mt. Gox. Saya pikir mungkin teman-teman semua cukup sekian dulu ya informasi kali ini. Semoga informasi kali ini menambah wawasan Anda di ruang kripto ya, di industri kripto ini, dan ya pastikan diri Anda terlibat dalam tim Crypto Daily Indonesia, YouTube kami ya, tentunya subscribe YouTube kami, kemudian di Twitter kami juga, libatkan diri Anda teman-teman semua. Saya pikir mungkin cukup sekian informasi kali ini. Semoga Anda semakin paham apa yang terjadi di industri kripto. See you tomorrow my friend. Bye bye.